memfasilitasi siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Adapun poin pembahasannya, pertama, macam-macam gaya belajar. Kedua, media pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya. Macam-macam gaya belajar. Menurut Bobby DePorter dan Mike Hernaki, gaya belajar manusia dibagi menjadi 3 jenis utama. Pertama, visual. Kedua, auditori. Ketiga, kinestetik. Visual. Orang dengan gaya belajar visual lebih mudah belajar dengan melihat. Mereka butuh gambar, warna, tulisan, atau tampilan visual untuk memahami sesuatu. Ciri-ciri: suka melihat gerakan guru saat mengajar, kurang suka mendengarkan penjelasan, cenderung meniru teman sebelum mencoba sendiri, tidak suka bicara di depan orang banyak, lebih paham jika ada gambar atau peragaan, bisa tenang meski suasana ramai. Auditori. Pelajar auditori belajar paling baik dengan mendengarkan. Mereka lebih mudah mengingat jika mendengar penjelasan langsung. Ciri-ciri: mengingat pelajaran dari penjelasan guru, suka mendengarkan musik atau diskusi, sering banyak bicara, tidak suka membaca, kurang pandai menulis, suka berdiskusi dan ngobrol, tidak terlalu peka terhadap hal-hal visual. Kinestetik. Pelajar kinestetik belajar dengan melakukan langsung atau menyentuh. Mereka butuh gerakan, praktik, atau benda nyata untuk memahami sesuatu. Ciri-ciri: suka menyentuh benda saat belajar, sulit duduk diam terlalu lama, tangan aktif saat mendengarkan, misalnya menggambar, suka belajar lewat praktik dan eksperimen, sulit memahami hal-hal abstrak, seperti peta atau simbol, suka permainan dan aktivitas fisik. Media pembelajaran sesuai gaya belajar. Pertama, media pembelajaran visual. Kedua, media pembelajaran auditori. Ketiga, media pembelajaran kinestetik. Media pembelajaran visual. Media ini cocok untuk siswa yang belajar dengan melihat. Contoh media visual: gambar, foto, video, grafik, diagram, peta, poster. Kelebihannya, membantu siswa lebih mudah paham, menarik perhatian, memperkuat ingatan, menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata. Cara penggunaannya, guru bisa menggunakan alat peraga, gambar, atau mengajak siswa melihat objek langsung. Siswa belajar dengan membaca, menggambar, atau mengamati sesuatu. Media pembelajaran auditori. Media ini cocok untuk siswa yang belajar dengan mendengar. Contoh media audio: rekaman suara, musik, podcast, narasi. Kelebihannya, membantu siswa auditori memahami pelajaran lebih baik. Bisa diputar kapan saja dan di mana saja. Membuat belajar jadi lebih bervariasi. Cara penggunaannya, guru bisa memutar rekaman suara atau menjelaskan dengan jelas. Bisa juga digunakan bersama media visual, misalnya video. Media pembelajaran kinestetik. Media ini cocok untuk siswa yang belajar sambil bergerak atau praktik langsung. Contoh media kinestetik: permainan edukatif, eksperimen, simulasi, alat peraga nyata. Kelebihannya, membuat siswa aktif dan semangat belajar, membantu mereka lebih paham dengan langsung mencoba, mengembangkan keterampilan motorik dan kerja sama. Cara penggunaannya, guru bisa ajak siswa praktek langsung, eksperimen, bermain sambil belajar. Cocok untuk pelajaran sains, olahraga, atau pelajaran praktik lainnya. Kesimpulan, setiap orang punya cara belajar yang berbeda, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Orang visual suka belajar dengan melihat gambar atau video. Orang auditorial lebih mudah paham jika mendengar, dan orang kinestetik suka belajar sambil bergerak atau praktik langsung. Agar belajar lebih mudah dan menyenangkan, guru sebaiknya menyesuaikan cara mengajar dengan gaya belajar siswa. Tips belajar yang efektif. Belajar secara konsisten setiap hari lebih baik daripada belajar dadakan. Atur waktu belajar yang nyaman, misalnya 1-2 jam setiap hari.
Gunakan teknik Pomodoro, 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Ulangi 4 kali, lalu istirahat lebih lama. Ini membantu otak tetap fokus dan tidak cepat lelah. Gunakan metode yang cocok, misalnya visual, auditori, kinestetik. Membuat catatan ringkas dengan gaya sendiri membantu lebih mudah memahami dan mengingat. Diskusi atau mengajar orang lain, mengajarkan kembali materi ke orang lain justru bikin kamu lebih paham. Hindari gangguan seperti ponsel atau kebisingan. Belajar di tempat yang rapi dan cukup cahaya bisa meningkatkan konsentrasi. Cukup istirahat dan tidur karena otak juga butuh istirahat. Jangan belajar terlalu larut, apalagi kalau sudah kelelahan. Kuliah di PBK UNU Cirebon, yuk! Suka dengerin curhat teman? Sering bantu orang yang lagi punya masalah? Cocok banget masuk Prodi Pendidikan Bimbingan dan Konseling, PBK, di UNU Cirebon. Di sini kamu bakal belajar cara bantu orang, jadi pendengar yang baik, dan ngerti gimana jadi guru BK atau konselor. Kenapa kuliah di PBK UNU Cirebon? Dosen ramah dan seru, banyak praktik langsung, suasana kampusnya nyaman. Biaya kuliah bersahabat. Ayo buruan daftar.